semuanya yang di rumah? Salam. Ya, nanti ditunggu ya sharing-sharingnya. Saya bersyukur malam hari ini bisa mimpin pujian di SF. Biasa saya di rumah. Tadi saya baru bilang ternyata beda di rumah sama di sini. Di sini suasananya ternyata ya sambil persiapan, suara semua itu masuk di sini. Tapi seru juga di sini ya. Tapi lebih mungkin yang di rumah nggak berasa ya persiapan di sini. Saya bilang suasananya ternyata beda ya. Persiapan mereka, kita di rumah mungkin melihat mereka nggak yang gimana, ternyata persiapan ini nggak gampang. Bersyukur hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan pelayanan ini, juga kita boleh ambil bagian bersama di rumah, walaupun mungkin nggak enaknya saya bilang di rumah kita nyanyi nggak bisa nyanyi bersama. Kalau suara dibuka, kalau kita nyanyi bersama itu nabrak banget, nggak enak banget. Tapi kalau di sini kita hanya satu suara, ya kita bisa setidaknya bisa bersekutu bersama. Mari saya mengajak kita mempersiapkan hati. Mari kita masuk di dalam spiritual formation kita pada malam hari ini. Satu pujian mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Dan oleh karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan terjadi bagi setiap kita. Kita boleh mengaminkan pujian ini, dan setiap kita boleh percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Kita puji dan sembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Katakan, aku percaya berkat-Mu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya berkat-Mu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mawali dagu Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kita bersyukur kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
Sama bagi. dikatakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita masuk di dalam doa, contohan dia memimpin kita dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami, dan juga terutama atas gereja kami, Gereja Kristen Kebenaran, yang sudah mencapai usia 46 tahun. Dan tepat di hari ini, 46 tahun yang lalu, Tuhan meletakkan gereja, dan sampai hari ini boleh berdiri, eksis, semua karena kemurahan Tuhan di dalam gerejamu ini. Termasuk di dalam seluruh pelayanan, seluruh rohani anak-anak Tuhan yang bertumbuh sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam malam ini juga menjadi malam yang istimewa. Kami boleh bersama-sama kembali di hadirat Tuhan, di kaki Tuhan, untuk bertumbuh bersama-sama secara spiritual, membangun kerohanian kami dengan lebih solid lagi ketika kami bersama dengan saudara seiman di hadirat Tuhan, berdoa bersama-sama, juga bersekutu bersama-sama. Berkatilah malam ini, berkati firman Tuhan dan semua pujian dan doa kami. Biar Tuhan menguatkan iman kami lewat apa yang kami lakukan bersama-sama. Tuhan menyertai dan memberi berkat di situ. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita. Shalom. Ya. Saya percaya kita semua boleh merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita menyatakan bersama, kita kecaplah dan lihatlah, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Menyatakan syukur, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihi, yang memberkati. Yang di rumah kita boleh tepuk tangan ya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang pria katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang wanita, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bertahan bersama-sama, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Tuhan memelihara. Selamanya, selamanya Tuhan mengasihi. Selamanya. Amin. Pada yang menyatakan syukur kepada Tuhan, Allah yang senantiasa mengasihi dan memelihara kita. Pada yang berdiri, ada suara
Masuk. Ya, mungkin ada yang mau. Nah, katanya ketua majelis. Kohok Mel dong. Dalam rangka ulang tahun. Mana ketuanya? Kohok Mel? Bagi yang berulang tahun ke-46 tahun boleh sharing, yang khusus yang 46 tahun semua. Nah, Cidiana tuh 46 tahun. Ayo Cidit. Ada. Nah, atau Komel dulu. Enggak. Pak Yakub yang 46 ke atas. Pak Yakub dari awal nih. Pak Yakub boleh nih. Ya bersyukur ya kepada Tuhan. Melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau hari ini kita lihat yang tampil di layar ini, yang hadir, banyak yang senior juga ya, yang mengikuti sejarah gereja ini dari awal. Seperti Pak Ilain Chiao, ya, Musa Chang, ya, mereka termasuk adalah senior-senior yang banyak mengalami suka duka di dalam pergumulan gereja, ya. Tapi ya kita bersyukur ya kalau kita melihat perjalanan sejarah GKK ini memang luar biasa, ya. Jadi sesungguhnya ini GKK bisa seperti hari ini bukan kuat kuasa manusia, tapi sungguh-sungguh melihat hanya anugerah Tuhan. Ya, tangan Tuhan yang terus menopang sehingga banyak badai yang menerpa tapi dapat dilalui, ya, sampai hari ini ya kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan juga terus berjalan dan hamba-hambanya yang setia melayani yang Tuhan boleh pakai. Dan satu kerinduan kita ini bahwa GKK ini akan maju terus, berkembang, menjadi berkat bagi lingkungan dan juga mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki yang seturut dengan rencana-rencana Tuhan lewat GKK. Semangat terus untuk seluruh jemaat GKK. Ciao. Ciao. Oke. Amin. Terima kasih kok. Aila Injau mungkin boleh sedikit. Ai lagi ini. Atau ada yang lain? Kohomel enggak? Cang enggak? Enggak dengar. Aila Injau bisa mau sharing? Ya. Saya juga bersyukur ya, saya di GKK dari kecil. Saya di sekolah minggu zamannya ada tunas remaja, naik tunas remaja, pemuda, sampai saya menikah di gereja gitu ya. Saya bersyukur pemeliharaan Tuhan, ya istilahnya ini udah rumah kedua lah istilahnya ya. Jadi benar-benar hidup di gereja, saya nggak pernah kemana-mana istilahnya. Jadi saya dari kecil, dari sampai sekarang tuh cuma satu gereja, dan saya bersyukur saya juga banyak belajar pelayanan itu, khususnya saya dari sekolah minggu, mama udah dorong ikut sekolah minggu, saya udah aktif paduan suara, sampai saya selesai lulus sekolah, saya jadi tata usaha di gereja. Itu saya benar-benar belajar dari nol pelayanan, benar-benar pelayanan saya tuh saya bisa dibentuk dari saya di tata usaha gitu. Saya belajar dari semucang, ikut besuk, ikut apa, jadi sampai ngurus kedukaan, misalnya yang orang meninggal pun saya nggak takut gitu, saya bisa sampai masuk ke ruang mayat istilahnya. Jadi itu saya benar-benar kayak dibentuk, saya belajar dari awal sampai sekarang misalnya, ya saya bersyukur gitu bisa menjadi bagian dari gereja ini gitu ya. Jadi kerinduannya ya Tuhan bisa pakai terus jadi berkat, dan juga bisa memuliakan Tuhan. Ya, itu saya juga bersyukur ya jadi bagian dari GKK. Mungkin ada yang lain?
Pak Nathan atau Cimeri? Cimeri boleh nih. Nah, Toto Andi ya. Saya deh. Ya, saya juga dari tahun 89 saya udah di GKK. Waktu saya masih kelas 6 SD, ya. Itu kira-kira sudah 30 tahun di berjemaat sini. Meskipun sempat meninggalkan gereja ini kira-kira 7 tahun untuk studi, ya. Tetapi akhirnya kembali juga ke sini, ya. Tidak disangka juga, ya. Tidak diduga juga ada undangan untuk pelayanan di gereja sendiri lagi gitu. Saya pikir saya akan melayani di tempat lain mungkin, ya. Tetapi ya Tuhan punya rencana menghantar kembali ke sini. Saya juga masih segenerasi sama semua alu, ya. Teman main waktu itu, ya. Sama-sama juga melayani di sana dari sekolah minggu, bahkan dari sejak remaja sudah terlibat pelayanan dan menyaksikan sampai hari ini gereja kita Tuhan terus sediakan orang-orang untuk melayani, ya. Generasi terus berganti generasi, tetapi Tuhan tetap setia untuk menghadirkan generasi demi generasi yang tetap boleh setia melayani Tuhan sampai hari ini. Ya, kita bersyukur Tuhan membangkitkan, ya, orang-orang terus untuk melayani GKK, dan ini Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya terus juga berharap setelah dibawa ini anak-anak muda, generasi-generasi dari sekolah minggu juga tetap setia sampai mereka terus melayani sampai batas waktu yang memang Tuhan berikan, melayani di gereja Kristen Kebenaran dan membangun rumah Tuhan di sini bersama-sama. Ya, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh memakai kita dan terus boleh melayani di rumah Tuhan ini. Amin. 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 Ada? Cimeri mau? Ya, tuh Cimeri. Cimeri. Mik. Cimeri dulu gaul skala minggu. Ya. Sampai full, Ci. Ya, saya juga bersyukur. Oh, udah. Ya, saya bersyukur boleh menjadi bagian dari GKK. Saya masuk GKK tahun 97. Waktu itu karena di gereja membutuhkan guru sekolah minggu, saya terpanggil, ya. Jadi sebelumnya saya bukan ke gereja sini, tapi saya terpanggil. Saya ikut bergabung ngajar sekolah minggu. Dari situ terus mengajar sekolah minggu. Dan saya boleh melihat pimpinan Tuhan untuk gereja GKK. Senantiasa kita ada butuh pekerjaan apa, selalu Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja GKK. Dari situ kita tahu bahwa Tuhan benar memimpin gereja ini. Setelah sekian tahun saya tidak ngajar sekolah minggu, waktu saya kembali saya lihat banyak sekali anak-anak sekolah minggu yang dulu kita bimbing sekarang sudah jadi pengurus, jadi pelayan Tuhan. Itu jadi satu hiburan, ya, buat kami yang dulu pernah melayani. Dan saya juga menghimbau untuk anak-anak muda yang sekarang sudah ikut giat pelayanan, jangan tinggalkan itu, teruskan. Supaya satu hari nanti kalian juga bisa mengalami sukacita yang seperti kami guru-guru mengalami. Tiba-tiba lihat pekerjaan Tuhan ada yang terusin, dan itu satu hiburan. Kiranya itu juga menjadi panggilan bahwa itu kita melayan Tuhan itu indah, ya. Amin. Amin. Dan kita akan dari hari ke hari menyaksikan bahwa kemurahan Tuhan itu begitu besar buat hidup kita, buat gereja kita. Kiranya itu juga menjadi sukacita jemaat GKK semua. Tetap setia melayanin, ya. Ciayo. Amin. Amin. Ya, mungkin satu lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah mau sharing, langsung boleh nyalain mic-nya. Ada?
yang menjadi bagian dari KKK, Ketua sekolah minggu. ketua sekolah minggu katanya nih, yang 46 usianya. Ada yang mau? Ayo ketua sekolah minggu. Nggak mau. Ayolah sedikit aja. Nggak ada. Oke, nggak ada ya yang dari rumah ya. Kalau nggak ada, oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian. Ku tak akan menyerah. Bahwa kita percaya dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Yang ini menyatakan kita tidak boleh menyerah pada apapun juga. Tetapi kita boleh berserah kepada kehendak Tuhan. Dan hati kita boleh tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana Yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita sama-sama sehati masuk di dalam doa. 让我们同心祷告。 Hati kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. 我们的心切实相信你主， Sebab Engkau yang telah memimpin dan menolong kami. 因为你已经带领我们，帮助我们。 Hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun yang kami lalui membuktikan kesetiaan-Mu atas hidup kami. 我们过的每一天、每年、每个月，证明主你爱我们。 Sungguh kami tak dapat bisa menghitung berkat Tuhan yang melimpah untuk setiap kami.
我们不能够计算你给我们每一个人的恩典。 Dan terlebih ketika kami juga melihat gerejamu yang telah engkau pelihara selama 46 tahun. 尤其是我们看到我们教会，你已经带领了46年。 Salah satu berkat terbesar di mana Tuhan memelihara iman sehingga kami boleh tetap setia mengasihi dan melayani engkau. 最重要的是，你保守我们的信心，让我们能够继续相信你、侍奉你。 Bahkan kami juga terus bersyukur karena engkau terus menambahkan jiwa-jiwa untuk boleh mengenal dan percaya kepadamu melalui gerejamu. 我们也献上感恩，因为你把信主的人数每天加给我们的教会。 Dan secara khusus kami berdoa supaya Tuhan terus memakai GKK sehingga Injil, kabar baik boleh terus diberitakan. 我们求主祝福我们的真理堂能够成为众人的祝福，让福音能够传遍天下。 Kami berdoa Tuhan pakai setiap kami untuk kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. 我们求神帮助我们能够作为你的眼光，成为世人之祝福。 Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, mohon Tuhan berbicara pada kami. 现在我们要聆听你的话语，求主给我们讲话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名求， Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，晚上好。 Saudara-saudara, pada malam hari ini saya membahas satu tema yaitu komitmen yang masuk akal. 弟兄姐妹们，今天晚上我们要跟你分享一个主题，就是合理的承诺。 Ini satu tema yang tidak biasa, saudara, karena ini satu komitmen yang masuk akal. 这不是一个很简单的主题，因为说到的是合理的承诺。 Tapi waktu saya merenungkan, saudara, memang ada juga komitmen-komitmen tertentu yang salah, saudara. 我再次幻想，承诺呢，有一些承诺呢是不合理的。 Ini sama seperti hari ini kita bisa melihat ada orang datang ke Mabes Polri dan akhirnya dia ditembak ya. Saya kurang tahu masih hidup atau udah mati. 就像我们听到今天的消息，有人走去公安局被枪杀了，不知道是不是受伤了还是活着。 Tapi ada orang-orang tertentu memang punya komitmen yang salah dalam hidup mereka. 确实有一些人接受了不好的承诺。 Tetapi hari ini kita akan melihat apa maksudnya itu komitmen yang masuk akal. 我们今天要来分享什么样的承诺是合理的。 Mari kita lihat Roma 12 ayat 1. 让我们看罗马书12章第1节。 Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Mandarin. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，是理所当然的。 Saudara, ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus. 弟兄姐妹，这段经文是保罗使徒写的。 Dan kalau kita melihat saudara Rasul Paulus ini punya ciri khas di dalam tulisan-tulisannya. 我们看保罗所写的这些封信很特色。 Di mana seringkali di dalam tulisannya itu diawali dengan doktrin-doktrin yang sangat-sangat solid. 他的特色是一开始的书信呢，有写的关于教义。 Dan kemudian nanti di akhir-akhir suratnya itu dia baru memberikan aplikasi daripada pengajaran yang sangat solid itu. 节下的后节呢，才讲到是应用的事。 Nah itu kita bisa lihat di dalam misalnya surah Efesus atau surah Filipi. 我们可以看，好像腓立比书还是以弗所书。 Tetapi itu juga yang kita lihat di dalam surah Roma pada malam hari ini. 今天我们在罗马书也看到。 Kalau kita lihat surat Roma itu dari pasal 1 sampai 11 itu berisi doktrin. 我们看罗马书从第1章到11章是讲论有教义。
Lalu pasal 12 sampai 16 itu berisi tentang aplikasi daripada pengajaran itu. 第2节到第16节是谈论到应用这些经文的应用。 Jadi Paulus itu tidak hanya bicara bagaimana kita mengisi otak kita, tapi bagaimana supaya kebenaran itu teraplikasi dalam diri kita. 保罗不单单讲到怎么样来充满我们的头脑，但是要怎么样把真理表现出来。 Dan tentunya setiap firman maksudnya itu adalah agar terjadi perubahan dan transformasi dalam hidup kita. 知道我们听经文的人呢，有个改变，能够扭转我们的生活。 Nah memang setiap kita, saudara ini harus sampai di titik ini, kalau itu belum terjadi dalam hidup kita, maka tentunya belum ada dampak yang bisa dilihat dari setiap firman yang kita dengarkan. 所以我们每个人要达到这个地步。如果我们还没有达到这个程度呢，表现我们的信心还不足。 Nah di dalam aplikasi yang Paulus katakan malam ini, 保罗所说今天经文的应用呢， dia mendorong agar kita itu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 他祷告让我们把我们的身体选上。 Di dalam ayat ini dia berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. 所以在这段经文里，他说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们将身体献上。” Nah saudara, kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? 为什么我们要把身体献上呢？ Alasan Paulus sangat jelas. 保罗的理由是很， Karena kemurahan Allah. 因为是神的恩典。 Kita mempersembahkan tubuh kita karena kita sudah mengalami kemurahan Allah. 我们把身体献上，是因为我们感受到神的恩典 Nah。kita akan memikirkan lebih dalam, apa itu kemurahan Allah yang sudah kita terima. 我们现在要分享神的恩典是什么恩典？我们已经领受 Seberapa 到 besar kemurahan itu terjadi dalam hidup kita. 神的恩典在我们的生活中有多大呢？ Pantaskah kita mempersembahkan hidup kita untuk kemurahan itu? 我们配得把我们的身体献上吗？ Saudara, kita akan merenungkan hal ini. 我们今天要来分享。 Nah saudara, saya ajak saudara melihat Roma 3 ayat 23. 我们一起来看罗马3章第23节。 Di sini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 圣经告诉我们，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Jadi saudara, kita pertama-tama melihat siapa kita sebenarnya. 我们要先来看我们是如何的人。 Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 这段经文告诉我们是个罪人，已经亏欠了神的荣耀。 Artinya semua orang itu berdosa, saudara. 是说世人每个人都犯罪， Baik orang Yahudi maupun juga orang non-Yahudi. 犹大人或者是外邦人一样。 Baik orang Israel yang disebut sebagai umat Tuhan maupun kita yang tidak termasuk dalam bagian sebagai umat Israel. 或者是犹大人，还是我们不属于犹大人的人。 Nah saudara, tentunya kalau kita sadar ini, berarti kita mulai melihat bahwa sebenarnya kita ini adalah layak menerima hukuman Tuhan, saudara. 如果我们晓得这些罪恶，我们知道我们是配得惩罚的人。 Kalau kita misalnya melihat di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. 我们看罗马书第10节到13节， Di sana dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 经上说，就如身上说，就没有一人，连一个人也没有， Tidak ada yang berakal budi dan juga tidak seorang pun yang mencari Allah. 没有明白的，没有寻求神的。 Bahkan semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 都是偏离真路，一同变为无用，没有行善的，连一个人都没有。 Jadi kalau kita melihat saudara, ini semuanya kondisi daripada manusia. 我们看，这就是人的情况， Semua orang sudah berdosa, 每个人都犯罪， bahkan tidak ada yang mau mencari Allah, saudara. 甚至没有寻求神的人。 Dan apa yang terjadi kepada orang yang berdosa? 罪人有什么后果？ Dikatakan itu upah dosa itu adalah maut. 圣经告诉我们，罪的工价乃是死。 Jadi kalau kita lihat, kita ini manusia sebenarnya ada dalam satu kondisi yang sangat-sangat mengerikan. 所以我们看我们现在的人
现在一个很危机的时代， Kita itu ada di bawah murka Allah, saudara. 我们是在神的咒诅下， Tetapi kita akan melihat bagaimana kemurahan Allah itu terjadi atas kita. 我们在看神的恩典怎么样领导我们。 Nah, saudara, di dalam keberdosaan manusia, Tuhan menyatakan bagi kita, 在人犯罪的情况下，神为我们表达， dari sorga Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi kita. 从天上主告诉我们他爱我们， Tuhan berkata, "Wo ai," 主说我爱你， atau "I love you," 或者说saya cinta kamu， atau di dalam bahasa Nias itu, saudara, "Omasidohem." 或者在念民主文叫做 Omasido Komo。 Saudara, siapa yang habis? Oh, saya. Jadi saudara, kita lihat bahwa meskipun kita ada dalam kondisi berdosa, 我们看，既然我们在犯罪的情况下， tetapi Allah menyatakan kepada kita, "Aku mengasihi engkau." 神依然对我们说他爱我们。 Dan Tuhan tentunya tidak hanya bicara dari sorga, saudara. 当然，神不单单从天堂跟我们 Tetapi 说话， justru juga Dia menyatakannya dengan tindakan, dengan perbuatan. 但是他用行为表现，把他的爱表 Ini 现 bukan 出来。 sekedar kata-kata, 这不是言语上的， tetapi kasih ini adalah sebuah tindakan. 他的爱是用表现做出来给我们看。 Itu yang kita lihat dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. 就是我们看到主耶稣为我们上升的事。 Nah, saudara, Paulus menunjukkan hal ini bagi kita dalam Roma 8 ayat 32. 保罗在罗马书8章32节告诉我们， Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. 神既不爱惜自己的儿子，为我们罪人死了。 Jadi ketika Allah bicara kasih, saudara, ia langsung mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. 当神说爱的时候，他自己把他的儿子赐给我们， Bahkan anaknya itu diserahkannya bagi kita, saudara. 他差遣他的儿子，把他的儿子赐给我 Dan 们。 Yesus tidak hanya datang ke atas, lahir ke dalam dunia. 所以耶稣基督降生在世界， Bahkan Yesus sampai mempersembahkan nyawanya sebagai korban sampai mati di atas kayu salib. 甚至主耶稣把自己在十字架献上，为我们赎罪。 Jadi saudara, kalau kita lihat bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus itu satu pengorbanan yang luar biasa. 我们看主的牺牲，为我们的牺牲是一个很大的 Dia 牺 mau 牲。 menunjukkan pada kita bahwa Allah itu sangat mengasihi dan mencintai kita. 他要告诉我们，神是如何的爱我们，是如何的接受我们。 Sehingga kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya tidak ada bahasa kasih yang lebih besar daripada pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 如果我们注意再看一下，没有言语能够表达比这个爱更深的事。 Tidak ada kasih yang paling ajaib selain daripada kasih yang diberi oleh Kristus. 没有比主耶稣给我们的爱更大的爱。 Dan kita melihat ini adalah satu kemurahan Allah yang sangat besar. 我们看见这就是神给我们如何的恩赐。 Dan inilah yang sebenarnya dimaksud oleh Paulus itu sebagai kemurahan Allah. 这就是保罗所说的神的恩典。 Maka Paulus berkata, karena kemurahan Allah yang sangat besar ini. 所以保罗说，神的恩典如此大的恩典， Maka dia berkata, persembahkanlah hidupmu. 所以他说，把你们的身体献上。 Nah, saudara, inilah yang saya sebut sebenarnya sebagai komitmen yang masuk akal. 所以这就是我说的一个合理的承诺。 Masuk akal itu karena Allah telah berkorban bagi kita lebih dulu, saudara. 合理的原因就是神已经为我们做了牺牲。 Jadi kalau Allah itu sudah mengasihi kita, maka konsekuensi logisnya itu adalah kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. 所以当我们接着神爱我们的时候，所以我们应该表达我们对神的爱。 Kalau kita lihat bahwa sebenarnya apa yang telah dikerjakan oleh Kristus itu adalah Dia telah memberikan segalanya bagi kita. 如果我们看到神把所有的就赐给了我们， Bukan hanya saja Dia rela disalibkan, 他不单单
自己愿意在 Tetapi 十 dia 字 juga 架， rela sampai mati di atas kayu salib, saudara. 甚至他自己为他自己使命在十字架， Jadi dia mempersembahkan nyawanya bagi kita. 他为我们献上了自己的生命， Segalanya. 一切。 Maka sebenarnya kalau kita lihat tentang kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 所以，如果我们说我们把身体献上， Maka konsekuensi logisnya itu adalah juga kita seharusnya memberikan totalitas hidup kita bagi Kristus. 所以当我们把自己身体献上，我们也是用要全面的顺服， Karena Kristus sendiri telah memberikan secara total bagi kita. 因为基督已经把全部献上给我们。 Saudara, Tuhan sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budimu. 神告诉我们，如果我们爱神，要全心全意的爱神。 Tuhan tidak meminta kita itu mengasihi dia setengah hati. 神不要我们不真诚的心来爱他， Dia meminta totalitas hidup kita. 他要我们全心的顺服。 Maka ketika Paulus berkata, persembahkanlah hidupmu. 所以当保罗说把你的生命献上， Maka yang Tuhan minta itu adalah totalitas. 神的要求是我们的全部， Bukan setengah-setengah. 不是一部分。 Yang dia minta di sini adalah persembahan yang hidup. 他要的是活的祭， Persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. 是圣洁的，神所喜悦的。 Tuhan tidak mau hidup kita yang penuh dengan dosa. 神不要我们充满罪恶的 Tapi 生活， Tuhan mau hidup kita yang betul-betul dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi dia. 神要我们把圣洁的 Saudara, 神献上。 sangat masuk akal kalau Allah meminta hal ini bagi kita. 神对我们这样的要求是很合理的， Karena dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. 因为他已经先爱我们。 Nah, saudara, menjadi perenungan buat kita malam ini. 我们值得我们反想的是， Sadarkah kita bahwa Allah telah mengasihi kita? 我们晓得吗？神已经爱我们了。 Adakah kita sungguh-sungguh sebagai orang tahu diri di hadapan Tuhan? 我们是不是一个知晓的人？ Saudara, saya ajak kita untuk merenungkan hal ini. 我要你们跟我一起分享。 Saudara, tahun 2014 yang lalu, 你们还记得2014年吗？ saya akan lanjut studi di STTRI. 我在神学院继续就读。 Jadi saya kuliah itu 2014 sampai 2015. 我是从2014年到2015年就读。 Jadi 2 tahun itu saya sudah selesai kuliah, saudara. 2年呢，我已经把学期修完了。 Dan kemudian yang tersisa itu tinggal proposal dan tesis. 最后呢，剩下的是做论文。 Jadi rencana saya waktu itu adalah harusnya di pertengahan 2016 tesis saya itu sudah selesai. 按照我的自己的计划呢，2016年中间我已经把论文做完了。 Tapi kemudian karena banyak perubahan di dalam pelayanan, akhirnya itu tesis tertinggal, jadi tidak dikerjakan. 但是有很多事要做，很多时候，所以把我的论文呢没有按期写完。 Sampai akhirnya di tahun 2018. 到2018年， Akhirnya kampus panggil, kapan ini diselesaikan? 后来神学院就叫我去讨论，我什么时候把论文 Waktu 写完。 itu sisa waktu yang ada tinggal 1 semester. 还剩下一个学期，我还剩下一个学期的时间。 Setelah saya gumulkan, 1 semester itu nggak cukup untuk menyelesaikan. 我自己在反想，一个学期好像写不完。 Akhirnya saya mengundurkan diri, 后来呢，我是退学， tapi hati saya tidak tenang, saudara. 但是我的心里不平安。 Karena satu hal yang saya renungkan, 有一件事我在反想， studi ini harus diselesaikan. 这个学业我必须修完， Harus bikin proposal dan bikin tesis. 我必须写我的论文。 Nah, salah satu hal yang mendorong saya untuk menyelesaikannya. 有一件事鼓励我写完， Yaitu adalah saya melihat banyak orang yang telah mensupport saya di dalam studi ini. 因为我看到很多支持我的学业的人， Saya banyak dapat support dari rekan-rekan. 很多同工们都支持我， Saya juga banyak dapat support dari gereja.
教会也支持我， Dan saya juga sangat disupport oleh istri saya. 我的妻子也很支持我。 Nah, yang saya coba lihat ini banyak sekali anugerah Tuhan itu Tuhan sudah sediakan begitu limpah. 我看到神的恩典是多么的丰富给我， Dan yang saya pikirkan adalah bahwa anugerah Tuhan ini nggak boleh kita sia-siakan. 所以我觉得神的恩惠是不可以白 Kalau 白的 Tuhan 浪 sudah 费。 memberkati dengan limpah, maka anugerah ini harus kita pakai. 如果神已经满满的祝福的我，我们要把这些祝福， Meskipun memang ini tidak mudah, saudara. 有时候这些是不容易。 Untuk menyusun itu perlu pikiran energi yang sangat banyak. 写知识论文需要思想，需要很多的精力。 Tetapi memang Tuhan sediakan anugerah kemarin di masa corona, jadi banyak diam di rumah akhirnya bisa menyelesaikan. 但是神有个好的恩惠，因为疫情，很多人都待在家里，所以我有时间做很多事。 Tetapi yang saya mau renungkan begini, saudara. 但是我想的是这样， Perasaan ini harus ada ketika kita melihat anugerah Tuhan yang limpah dalam hidup kita. 当我们看到神的恩典的时候，我们必须有这样的看法。 Kita tahu Tuhan itu sudah memberkati kita dengan limpah. 我们知道神已经丰满的赐福给我们， Bahkan sampai anaknya Yesus Kristus sendiri rela mati bagi kita. 甚至他把自己的儿子耶稣基督赐给我们。 Bahkan dikatakan di dalam ayat ini, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. 甚至在这些经文，他告诉我们，神既不爱惜自己的儿子， Jadi 岂不 kalau 把 ayat 万 ini, 事和他一切的白白的赐给我们吗？ ayat ini mengatakan kalau Yesus saja diberikan buat kita, apalagi yang lain, saudara-saudara. 这些经文告诉我们，既然神把儿子都给了我们，岂不把万 Jadi 事也给 anugerah 我 Allah 们？ itu diberi dengan melimpah. 因为所以我们看到神给我们的恩典是多么的丰满， Anugerah ini jangan sampai kita sia-sia. 所以这个福分我们不可以把它浪费。 Nah, ini Paulus sendiri menyatakan di dalam suratnya. 保罗自己在罗马书告诉我们， Dia menyebut diri sebagai orang yang paling berdosa. 他说他称他自己是个罪人， Tetapi dia mengatakan kepadaku yang paling berdosa ini. 但是他说我这个最大的罪人， Telah diberi anugerah begitu besar. 神已经给我很大的福分， Sehingga ia bekerja lebih keras dari semuanya. 所以他比其他的人更劳苦。 Nah, saya melihat begini, saudara. 我是这样看的， Orang-orang yang sadar anugerah Tuhan 有每个小的神的福分的人， pasti akan bekerja lebih keras. 他一定会为神更劳苦。 Orang yang sadar bahwa sungguh Allah telah bermurah hati kepada dia. 小的神的恩福的人， Dia tidak akan tinggal diam. 他不会袖手旁观， Dia akan melayani Tuhan lebih giat. 他会很活跃的侍奉 Harusnya 神。 firman Tuhan malam ini boleh menggerakkan hati kita. 神的话今天应该能够鼓励我们， Kita rela mempersembahkan hidup kita lebih besar. 让我们愿意把自己献上。 Kita menjadi orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. 我们作为一个知道作物的人， Tuhan sudah mengasihi kita. 神已经爱我们， Masa sih kita tidak mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan? 我们怎么可以不爱神呢？ Saudara, mari kita ingat anugerah Tuhan dalam masa COVID ini. 让我们在这个疫情的时候分享神的爱。 Saya sangat yakin sangat banyak anugerah Tuhan kita alami. 我相信我们每个人都感受到很多神的恩赐， Tak terhitung, saudara. 数不清。 Dalam setahun terakhir yang kita lewati ini, 尤其是在最后的一年， Tuhan telah berikan anugerah yang melimpah. 神已经把很多的福分赐给我们， Maka berdasarkan anugerah ini Tuhan berkata, persembahkanlah hidup. 所以按照这个恩典，神要求我们把身体献上。 Tadi kita sudah mendengar sharing bagaimana 46 tahun gereja ini dipimpin oleh Tuhan. 我们刚才已经听到很多分享，神怎么样带领我们教会46年。 Berdasarkan anugerah ini mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 按照神的恩赐，让我们把我们自己献上。 Hari Jumat nanti dan hari Minggu kita merayakan, memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. 我们这个星期五和星期天，我们要纪念神的受难节和复活节。
berdasarkan kemurahan Allah itu, biarlah hati kita juga boleh dikerahkan untuk kita berikan secara totalitas untuk Tuhan. 按照神的恩赐，让他感动我们，我们也来侍奉他。 Saudara, memang saat kita memberi, 当我们要付出的时候， bukan soal berapa nilai yang kita berikan. 不是它的价值有多少， Tapi bagaimana hati kita ini, kita sungguh-sungguh mempunyai hati yang mau mengasihi Tuhan. 但是要看我们的心，我们的心是真诚的爱主吗？ Bahkan saya melihat lebih dalam, saudara. 但是我自己看得更深， Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 真正爱主的人， Meskipun pada saat dia memberi itu dia menanggung ada rasa sakit. 有时候当他付出的时候会觉得心动， Tetapi kalau kita sadar anugerah Tuhan, 但是如果我们晓得神的恩赐， kita pasti mengabaikan rasa sakit itu. 我们会把我们的心动，我们把它删掉。 Banyak orang mungkin memberi dalam kelebihannya. 有可能有很多人在他的付出中给付出， Dalam kelebihan itu rasa sakit tidak terasa. 当他付出的时候，拿出一部分，当然不会觉得有什么缺点。 Tetapi ketika orang memberi di dalam kekurangannya, 但是在我们的缺乏中，把什么献上， disitulah rasa sakit itu terasa, saudara. 会觉得付出需要的代价。 Dan orang yang tahu anugerah Tuhan, 晓得神的恩赐的人， meskipun dia itu harus berkorban, 既然是要付出， tetapi dia tetap mau memberi kepada Tuhan. 但是他还是愿意献给主。 Maka malam ini saya mendorong kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 所以今天晚上我鼓励我们每一位把自己献上， Mari kita berikan yang terbaik. 让我们把最好的献给， Mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. 让我们把圣洁的、神圣的献上给主， Itu adalah ibadah kita yang sejati. 那就是理所当然的侍奉。 Di dalam ulang tahun gereja kita yang ke-46. 在我们真理堂堂庆46年， Di dalam kita menyambut akan Jumat Agung dan Paskah. 在我们接受受难节的时候， Dan juga di dalam kita mengingat anugerah Tuhan yang sudah kita terima. 尤其是在我们记得晓得神给我们的恩赐， Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 让我们把自己献上给神。 Mari kita baca sekali lagi bersama-sama firman Tuhan malam ini. 让我们一起再读这个经文。 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Minta Pak Nathan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhanlah, kemurahan Tuhanlah, kami bisa hidup, bahkan bisa berkarya, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi ini oleh karena Tuhan sendiri yang memulai di dalam segala pekerjaan. Tuhan, biar kiranya kami dapat merefleksikannya secara khusus untuk di mana gereja kami berada ini, Tuhan. Menjadi satu kesempatan kami menyatakan akan kasih setia Tuhan. Memasuki tahun-tahun yang akan datang. Pasti banyak pergumulan, pasti banyak tantangan yang kami harus hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, lewat kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan anugerah Tuhan, kami dapat berjalan bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk berdoa
juga sekaligus merefleksikan kasih karunia Tuhan atas gereja kita selama 46 tahun. Saudara yang di rumah, yang di sini, di gereja, boleh naikkan syukur dalam versi saudara untuk HUT gereja ini. Sekaligus juga doakan untuk para pelayan Tuhan ya. Tim hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, bagaimana Tuhan terus boleh persatukan dan melayani untuk memajukan pekerjaan Tuhan di GKK. Mari kita buka suara, kita berdoa, bersyukur dan doakan para pekerja Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia dan pertolongan Tuhan di dalam memimpin gereja kami selama 46 tahun ini. Kami bersyukur karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang Engkau limpahkan, yang masih Engkau nyatakan tidak beranjak dari gereja ini. Ada penyertaan Tuhan yang kami rasakan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Lihat berkat-Mu menyertai gereja ini. Berkatilah para pekerja Tuhan, berkatilah para hamba Tuhan, majelis, diaken, pengurus komisi, menjadi orang yang setia kepada firman, setia kepada Injil yang Tuhan percayakan untuk kami beritakan. Dengan demikian Tuhan akan terus menyertai ketika kami setia di dalam amanat agung Tuhan. Tuhan berjanji menyertai kami, dan Tuhan berjanji memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan dari anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur segala pengalaman rohani yang kami dapatkan selama bergereja tempat ini, pertumbuhan yang kami nikmati, iman yang Tuhan karuniakan dan terus Tuhan tumbuhkan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati supaya jemaat Tuhan, baik yang dari anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua, secara rohani terus mengalami pertumbuhan. Gereja ini dipakai untuk mengajar, mendidik, dan meneguhkan iman dari jemaat-Mu ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita doakan untuk belakangan ini soal ledakan bom bunuh diri ya di beberapa tempat ya di gereja katedral. Kita doakan korban di sana, doakan juga Indonesia terus tidak lengah ya di dalam memberantas tindakan radikal, terorisme, intoleransi yang merusak NKRI. Kita juga doakan untuk ledakan di kilang minyak ya Pertamina di Indramayu ya. Ya Tuhan juga memberi kekuatan kepada korban dan juga kesembuhan. Doakan juga untuk para penduduk yang harus mengungsi ya. Sebanyak 900 orang. Pemerintah juga Tuhan pakai untuk memfasilitasi, mencukupkan segala kebutuhan para pengungsi ini. Mari kita doakan supaya setiap rakyat Indonesia terus juga menjaga bersama-sama keutuhan NKRI ini. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan. Kami tahu satu peristiwa prihatin yang baru terjadi, bahkan secara berturut-turut di beberapa tempat. Untuk bom bunuh diri di Makassar, di gereja katedral, dan ini sungguh sangat memprihatinkan dan bahkan menodai juga NKRI. Dan juga untuk penembakan di Mabes, Polri, dan juga ledakan Pertamina, kilang minyak di Pertamina Indramayu. Kami mohon Tuhan juga menolong. Tuhan menolong pemerintah di dalam mengusut, di dalam bertindak tegas. Bahkan mereka yang menjadi dalang terorisme di belakang ini, pemerintah boleh mengambil tindakan tegas dan Tuhan beri bijaksana supaya pemerintah bisa mengusut, memberantas tuntas intoleransi, radikalisme, terorisme yang ada di Indonesia yang masih tumbuh dan berkembang ini. Kami mohon pertolongan Tuhan memakai para aparat negara untuk mengusut sehingga orang-orang yang harus bertanggung jawab atas korban ini, mereka mempertanggungjawabkan diri mereka. Kami syukuri untuk Tuhan dan berdoa supaya para aparat itu Tuhan beri hikmat. Mereka bisa menangkap para penjahat-penjahat negara ini. Tuhan tolong dan berkati untuk para pengungsi yang 900 orang ini.
supaya Tuhan juga menolong. Mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan. Biarlah pemerintah dan orang-orang di sekitar memfasilitasi mereka dengan baik, memberikan bantuan dan pertolongan. Untuk para korban dari ledakan bom, Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan, kesembuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang di dalam pergumulan, ya baik ekonomi, kesehatan, ya kita doakan secara khusus untuk Mama dari Esther ya, Esther Apriliani ya, HI Siing dan keluarga yang kurang sehat ya. Kita doakan supaya Tuhan juga memberikan kesembuhan, dan yang mencari pekerjaan ya, kita doakan juga. Mari kita juga doakan jemaat kita yang mungkin di dalam ya waktu-waktu dekat ini ada perjalanan ke luar kota ya, yang juga tetap boleh menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya, tetap bertanggung jawab atas diri mereka untuk menjadi warga yang baik. Mari kita buka suara, kita doakan untuk saudara-saudara kita ini yang dalam pergumulan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa, mohon kepadamu, berkatilah untuk para jemaat Tuhan, untuk di dalam pergumulan mereka, untuk AI Siing, untuk suaminya, dan juga untuk Esther, anaknya. Tuhan juga memberi pertolongan. Mereka yang kurang sehat, biar Tuhan berikan imun yang baik, mereka istirahat cukup, mereka makan dengan cukup, dan Tuhan memberikan kesehatan yang prima kembali. Juga mereka yang bergumul di dalam masalah ekonomi, yang terus mencari pekerjaan, kami juga berdoa Tuhan menolong mereka. Untuk Sugi, Tuhan tolong, supaya juga ada pekerjaan yang Tuhan bisa berikan kepada dia. Dan juga berdoa Tuhan untuk mereka yang bekerja di luar kota seperti Timo, Tuhan juga boleh menyertai, memberi hikmat dia untuk bisa menjaga diri dengan baik. Mereka yang juga keluar kota di akhir minggu ini karena weekend, Tuhan juga memberi pertolongan, kekuatan, supaya mereka terus terjaga juga dalam kesehatan mereka. Dan mereka boleh bertanggung jawab juga sebagai warga negara, melaksanakan protokol dengan baik juga. Kami mohon belas kasihan Tuhan, menyertai jemaatmu ini di dalam seluruh aktivitas. Tetap boleh memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian yang indah dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita doakan juga untuk program vaksin pemerintah, biar Tuhan juga terus menolong, karena masih ada lansia yang juga terus menjalankan vaksin ya, baik tahap 1 maupun yang sedang juga menunggu vaksin yang kedua, biar mereka bisa tetap diberikan dapat kesempatan yang baik untuk menerima vaksin ini. Doakan juga untuk persiapan ini ya, di dalam nanti Lebaran ya, ada larangan mudik juga tahun ini, biar sebagai warga dan sebagai masyarakat Jakarta ini khususnya ya, bisa juga menahan diri ya, supaya kalau tidak penting-penting, tidak perlu-perlu amat, tidak perlu pulang kampung atau mudik ya. Kita doakan bisa juga mengurangi penyebaran virus ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan tuh vaksinasi di Indonesia yang masih terus dipercepat oleh pemerintah, yang terus boleh diarahkan kepada kelompok-kelompok yang lain. Untuk yang usia indah juga masih di dalam proses vaksin. Untuk juga para pekerja gereja, rumah ibadah, maupun juga untuk guru-guru yang masih menunggu antrian. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong pemerintah terus boleh bekerja dengan giat untuk memaksimalkan distribusi vaksin ini boleh berjalan dengan baik. Supaya baik tahap 1 maupun tahap 2, setiap orang mempunyai kesempatan, mereka bisa mendapatkannya dengan segera. Kami mohon kepada Tuhan memberkati, supaya persiapan vaksin ini bisa selesai untuk orang-orang yang sudah ditargetkan sesuai dengan harapan pemerintah. Kami juga berdoa untuk tahun ini di dalam persiapan Lebaran, ada larangan mudik dari menjadi kebijakan pemerintah tahun ini, supaya masyarakat Jakarta, kota Jakarta juga bisa lebih mentaati
kebijakan pemerintah ini dan mereka bisa menahan diri. Kami mohon Tuhan menolong dan memberkati persiapan dan juga kesiapan pemerintah menghadapi arus mudik ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah kita berdoa untuk beberapa event yang khusus ya. Jumat Agung minggu ini, Jumat ini, dan juga Paskah ya. Paskah dan juga seluruh Paskah baik ada di SM, di youth juga, di umum. Kita doakan sama-sama untuk pembicara yang kita sudah undang dan sedang mempersiapkan firman Tuhan. Supaya di dalam momen Jumat Agung dan Paskah, seluruh jemaat Tuhan, ya baik dari sekolah minggu, anak muda sampai jemaat umum, boleh sungguh-sungguh diingatkan lagi tentang cinta kasih Tuhan dan merayakan bagaimana Kristus bangkit hidup kembali menjadi pengharapan kita. Mari kita buka suara, kita doakan seluruh anak-anak Tuhan yang melayani dan kesiapan hati kita mengikuti seluruh ibadah khusus ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan di dalam minggu ini kami di dalam satu masa peristiwa mesianik, kristologi, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Kami berdoa berkati untuk hamba-Mu, baik Pendeta Jeffrey Xiao, Pendeta Irwan, seluruh anak-anak Tuhan yang melayani ibadah, yang mempersiapkan ibadah, yang terlibat melayani. Tuhan boleh memberi kesehatan yang baik, Tuhan melindungi dan Tuhan memampukan setiap mereka mempersiapkan diri dan latihan dengan baik untuk melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Pakailah seluruh acara yang dipersiapkan ini untuk membawa jemaat Tuhan merenungkan kasih Tuhan, untuk mengenang akan kasih Tuhan di kayu salib, dan bahkan juga untuk meneguhkan iman kami di dalam Kristus yang bangkit dari kematian. Engkau berkati Tuhan semua persiapan ibadah dan perjamuan kudus yang kami akan ikuti bersama-sama. Engkau juga menolong tuh Zoom Paskah sekolah minggu dan juga untuk youth. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Engkau juga mengurapi supaya di dalam momen ini setiap kami Tuhan boleh mengalami kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan, dan iman kami diteguhkan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Tuhan kumpulkan, Tuhan motivasi mereka untuk berpartisipasi di dalam ibadah Paskah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu berdoa bersama-sama untuk pergumulan kita, biar Tuhan juga boleh menjawab dan memberi jalan keluar apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam ini di dalam persekutuan kami. Kami bersyukur Tuhan kembali menguatkan iman kami dan juga membangun spiritualitas kami. Kami bersyukur kami punya waktu untuk teduh, diam, mencurahkan isi hati kami dan doa-doa kami. Ya Tuhan juga terus berkenan mendengar dan menjawab doa kami dan memberkati apa yang kami lakukan ini. Dan segala aktivitas kami yang kami lakukan, biar terus memuliakan nama Tuhan, dan kami sendiri juga mengalami penguatan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk malam ini. Amin. Baik saudara sekalian, nyalakan video, mari kita foto dulu sebentar ya, sebelum kita nanti sharing lagi. Ini masih ada waktu ya.
Yuk buka kameranya, biar kita foto dulu. Ya. Yang lain? Oke. Panilim, Valencia. Kalau mau secah nggak bisa buka. Iya. Mami Xiaoping. Oke. Gohok Meo juga ya. Oke ya. 1, 2, 3. Sekarang gaya semangat buat GKK ya. Semangat buat GKK yang ulang tahun ke-46 ya. Kita mau maju bersama-sama lagi, oke? Ya. Tuhan percayakan pekerjaan lebih besar, kita harus siap melayani lebih besar lagi, oke? 1, 2, 3. Ya, oke. Ya. Masih ada waktu? Ada yang mau sharing lagi? Boleh tentang gereja? Ya. Oh, kalau gitu sambil menunggu ya persiapan yang mau sharing, kita lihat beberapa warta dulu. Yang pertama, coba kita lihat. Nah ini ya, saudara sekalian, Jumat Agung ibadah on-site di gereja dan live streaming di Gereja Kristen Kebenaran GKK. Itu yang baru itu ya. Temanya pengorbananmu yang selamatkanku. Pendeta Jeffrey Xiao, ya, yang banyak juga pelayanan di Singapura, di Indonesia, dan kita bersyukur dia bersedia melayani di tempat ini bersama-sama, ya. Dan ada perjamuan kudus. Jadi mari siapkan diri untuk mengenang pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, berikutnya hari Minggu jam 9 ya tadi ya, hari Jumat. Hari Minggu juga Pasca jam 9. Ya. Pembicara Pendeta Irwan Hidayat, dosen STT Amanat Agung. Ini dia. Kebangkitanmu memulihkanku. Ya. Nah ini ya, ibadah Paskah di tatap muka dan live streaming di akun YouTube GKK yang baru, Gereja Kristen Kebenaran GKK. Jam 9 ada perjamuan kudus. Jadi ada 2 kali perjamuan kudus. Yang belum ambil boleh ambil ke gereja. Yang biasa datang, ayo datang ke gereja. Yang sekarang tidak ada pembatasan umur dari 12 sampai ke atas semua. Mari datang, ini momen yang sangat penting. Saudara yang bisa, yang sehat, yang memungkinkan untuk datang, mari datang bersama-sama untuk mengalami ibadah ini di dalam ibadah yang sudah dipersiapkan secara khusus ini. Ya, lagi lanjut untuk yang berikutnya, sekolah minggu. Ini pasca sekolah minggu juga khusus minggu ini dengan pembicara kita yaitu penginjil Bernadetta, ya. Bernard Allen ya. Ini dia ya. Sekolah minggu jam 11 ya, Minggu 4 April. Jadi dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita, tetangga-tetangga, ayo ikut ya. Itu Zoom-nya sudah ada. Paskotnya juga sudah ada. Nanti juga akan dikirim oleh guru-guru di grup-grup sekolah minggu. Ada lagi? Ya. Satu lagi yang anak muda, jam 1 siang. Ya. Ini dia, The Resurrection of the Dead. Ya. Ini kebangkitan orang mati. Jadi mari anak-anak muda ikut juga di dalam merayakan Paskah. Ini momen yang tidak boleh dilewatkan. Semua harus ikut, semua yang mengaku Kristen. Inilah iman Kristen. Di sini intinya ya, kebangkitan Kristus ya. Ayo hadir sama-sama. Ada lagi? Ya, oke. Baik ya. Ada waktu 3 menit. Ada yang mau sharing lagi? Ya. Tentang gereja boleh atau tentang vaksin juga boleh. Ya, hari ini yang divaksin kedua nih ada Yanti. Yang vaksin pertama ada Fani, ada Hung Hung ya. Ini nanti mau sharing nggak? Katanya sebetulnya diundur jadi 24 hari katanya yang kedua. Tapi kenapa bisa jadi 14 hari? Gimana ceritanya? Apa ditolak? Atau memang masih diperbolehkan? Coba.
Karena Menteri Kesehatan bilang diundur semua jadi 28 hari antara jarak vaksin 1 dan 2. Tapi ternyata masih bisa juga 14 hari ya. Ini nanti nge-lag ya. Halo. Ya, gimana? Nggak usah pakai video nggak apa-apa, suara boleh. Oh iya. Sebenarnya masih rancu ya. Ada yang dapat SMS, ada yang nggak dapat SMS. Untuk ralat kan tadinya interval 14 hari, terus jadi 28 hari. Cuman ada beberapa dokter sih yang bilang abaikan aja SMS-nya. Tetap di 14 hari karena masih muda dan sehat. Nah, kan kemarin teman dari Cisiana tuh baru vaksin. Dia di Kecamatan Menteng. Dia tanya ke dokter sana, katanya tetap 14 hari kalau masih muda dan sehat. Terus ditanya kita bisa ke sana nggak? Katanya coba aja. Kita juga sih sebenarnya bukannya gimana ya, kita mikirnya kalau kita tahan di 28 hari, mana tahu nanti kita sakit atau apa, kan katanya nggak boleh lewat dari 28 hari gitu loh. Terus saya juga ada sharing sama cici saya yang dokter, dia bilang kalau bisa 14 hari di 14 hari, karena dia punya keluarga juga, dia bilang dia abaikan SMS, dia dicoba di 14 hari memang bisa. Akhirnya kita juga coba, kita juga nothing tulus sih, bisa nggak apa-apa, nggak bisa juga nggak apa-apa. Kita sih mikirnya kalau memang bisa di 14 hari kan lebih cepat, lebih baik. Kita takutnya nanti nunggu 28, nanti sakit atau apa, halangan. Kan melewati 28 juga katanya udah nggak bagus. Yang dosis pertamanya udah nggak maksimal. Jadi kita coba berlima hari ini kan. Tim hari ini saya, Aka, Andri, Johan, kita coba. Ternyata sampai di sana juga disambut dengan baik sama petugasnya, diarahkan malah lebih baik pelayanannya dari yang di Pademangan. Di sana sangat tertib, banyak ruangan, jadi tuh tempatnya juga besar, banyak ruangan, benar-benar diobservasi, benar-benar di screening sebelumnya sampai sesudahnya, kita benar-benar diobservasi. Jadi kalau kemarin di Pademangan kita sih rasanya kayak asal-asalan aja, waktu tensi aja petugasnya sambil main handphone, nggak, pertanyaannya cuman ada darah tinggi nggak, ada diabetes nggak, ada sakit keras nggak, gitu doang. Jadi kayak pertanyaannya pertanyaan main-main gitu. Dia pun nggak menatap wajah kita. Kalau di sini tuh bener-bener kita diarahin, Bu, masuk aja ke dalam, lebih adem, tulis di sini aja. Nanti kalau udah mereka arahin lagi, belok kanan ya, Bu. Terus sudah ke belok kanan, Bu, tunggu di meja sini ya, gitu. Jadi bener-bener tuh teratur dan tertib, petugasnya juga ramah. Ya udah, kita bersyukur aja. Terus juga ada ini, habis vaksin juga nggak ada rasa apa-apa sih. Kemarin kan masih agak ngantuk atau ada pegal-pegal. Hari ini sih puji Tuhan nggak kenapa-napa sih. Sehat-sehat aja, puji Tuhan. Oke ya, berarti kalau yang dapat di vaksin pertama dapat surat itu ada yang 14 hari ya, masih boleh coba, berarti masih bisa kelihatannya ya. Ya, tapi karena yang udah dapat ya. Tempatnya sih kebanyakan prioritas guru ya. Kebanyakan guru sama lansia sih. Oke, ya. Jadi bagi yang guru ini sebenarnya ada banyak channel sekarang ya. Bagi yang ini juga bisa, yang pengurus gereja juga masih bisa. Jadi channel-channel yang dibuka tuh masih tetap lansia, pegiat agama namanya ngomongnya ya, sama guru ya, sama guru. Jadi manfaatkan, cari yang terdekat, cari yang paling mudah, bisa vaksin, segera vaksin lah. Gitu. Oke. Nah, ada lagi yang mau sharing? Siapa yang mau sharing lagi? Boleh nih. Ada Pak Thomas, ada Tohir, ada Pak Joni, ya mau sharing tentang gereja, boleh. Ya. Siapa lagi? Baik, kelihatan sudah nggak ada ya. Sudah jam 20 lewat 17 menit ya. Padahal sudah tahu nih kayaknya jamnya semua ya. Oke, baik kalau begitu kita selesaikan SF kita. Kita ketemu hari Jumat di Jumat Agung ya. Baik. Sampai ketemu, Tuhan berkati, semua boleh dadah-dadah sama yang lain ya. Ya, baik. Oke.